Tapi bang, walaupun kayak gitu, ternyata Gerald Vandenberg bisa ngelihat potensi yang Robby Darwish punya. Dan dia bisa maksimalin potensi itu. Performanya emang gak sebersinar pemain lain. Cukup underrated, tapi perannya di lini tengah timnas Indonesia U23 justru krusial. Kalian nonton timnas Indonesia U23? Kalau nonton, harusnya kalian udah tahu permainan mereka gimana dan siapa aja pemain yang perform. Tapi kalau kalian gak terlalu ngikutin dan gak nonton full, gak apa-apa. Gua kasih tahu. Jadi ada beberapa pemain yang performanya lumayan bagus. Kayak di lini belakang ada Kadek Arel yang tangguh banget di sana. Terus lini depan ada Jens Raven yang walau pas ketemu lawan yang seimbang juga dia masih biasa aja. Di lini tengah ada Arkan Fikri. Jelas ya, kalau dia yang bikin permainan Garuda Muda jadi lebih kreatif. Dan satu lagi, pemain ini mungkin agak dianggap skeptis sama orang-orang. Padahal perannya gak main-main loh. Penting banget. Pemain tersebut adalah Robby Darwish. Nah, gue menarik pengen bahas Robby Darwish karena kayaknya banyak yang nilai Robby Darwish adalah pemain dengan skill yang biasa aja. Gak semua orang bisa nilai bahwa Robby Darwish itu adalah pemain yang punya peran penting, khususnya di timnas Indonesia U23 bahkan di Persib Bandung. Karena secara skill, secara kontrol bola dan kreativitas, dia emang gak selihai Arkan Fikri. Terus secara permainan juga dia gak serapih Tony Firmansyah. Tapi, kalau gak ada Robby Darwish, percaya deh, Arkan Fikri sama Tony Firmansyah gak akan senyaman itu mainnya. Nah, sesuai sama statement pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg, dia beberapa hari yang lalu bilang bahwa Robby Darwish adalah pemain yang bagus dan punya peran penting. Bukan karena skill lemparan ke dalam yang mematikan yang dia punya, tapi emang karena skill dia sebagai gelandang emang sebagus dan sepenting itu. Maka dari itu, di video kali ini kita bakal bahas apa sih keunggulan dan faktor yang bikin Robby Darwish bisa perform dan selalu jadi andalan utama di timnas Indonesia U23. Gak cuma lemparan ke dalam doang, tapi semua keunggulan Robby Darwish bakal kita omongin di sini. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Pasti gak banyak orang yang nyangka kalau Robby Darwish itu bakalan jadi andalan utama di timnas Indonesia U23 eranya Gerald Vandenberg. Apalagi ngelihat permainannya di Persib musim kemarin yang masih belum konsisten, kadang bagus kadang enggak. Bahkan gak jarang dia sering hilang bola, kontrol bolanya kurang, sampai passingnya juga sebagai gelandang itu masih belum maksimal. Tapi bang, walaupun kayak gitu, ternyata Gerald Vandenberg bisa ngelihat potensi yang Robby Darwish punya. Dan dia bisa maksimalin potensi itu. Performanya emang gak sebersinar pemain lain. Cukup underrated, tapi perannya di lini tengah timnas Indonesia U23 justru krusial. Nah, makanya sekarang gua mau bahas keunggulan yang Robby Darwish punya. Kenapa sih kok dia bisa sampai sedipercaya itu sama Gerald Vandenberg? Supaya kita makin paham, gak selalu pencetak gol doang yang harus kita puji. Gak selalu pemain cepat dan skillful doang, tapi pemain yang main dalam tanda kutip kotor juga layak buat dapat spotlight dari kita semua. Langsung aja yang pertama, Robby Darwish adalah pemain yang punya mental, fisik, dan stamina kuat. Atas dasar apa gua bilang kayak gitu? Oke, kita lihat statistiknya. Jadi berdasarkan statistik, nyatanya Robby adalah pemain timnas Indonesia U23 yang punya menit bermain yang paling banyak di antara pemain Garuda Muda lain di turnamen Piala AFF U23 sekarang. Yaitu dari 3 pertandingan fase grup, dia selalu jadi starter dengan total 256 menit bermain. Dengan jeda per pertandingan cuma 2 hari, tentu ini jadi hal yang bagus dan gak mudah loh buat dilakuin sama tiap pemain. Karena dengan intensitas permainan yang tinggi, jeda cuma sebentar, maka stamina, proses recovery, dan kemampuan buat jaga kebugaran adalah hal yang paling diuji. Gak jarang, biasanya pemain yang gak punya fisik bagus, mereka gak bisa main full sampai menit akhir. Karena mereka udah kelelahan dan kalau dipaksain, risiko paling parahnya adalah cedera. Dan harusnya kalau kalian yang nonton pertandingan timnas Indonesia U23 juga sadar kalau Robby Darwish adalah pemain yang paling kerja keras kan. Dia ada di mana-mana. Staminanya kayak nggak habis-habis. Lemparan ke dalam di sisi manapun tetap dia datengin walaupun dia lagi gak di sisi itu. Terus dia juga sering cover rekan-rekan yang out of position, bantu pertahanan, bantu penyerangan. Semuanya pokoknya dia lakuin. Bahkan yang banyak orang gak sadar, dia tetap ngejaga ritmenya loh. Dia tetap lari bergerak tanpa bola buat jagain ruang kosong. Mungkin ini kelihatan sepele dan gak dapet spotlight. Padahal efeknya penting banget bang. Nah, dengan permainan Robby Darwish yang seberat itu, dia keren banget tetap bisa ngejaga kondisi fisik
tanpa mengurangi spirit dan performa dia di lapangan. Kedua, punya posisi versatile dan siap main di segala posisi. Ini jadi keunggulan yang paling disukai sama pelatih, Bang. Karena dengan posisi pemain yang versatile, pelatih bisa lebih banyak opsi dan bisa lebih bebas buat nempatin dia di mana dan pakai strategi apapun. Apalagi ketika ada pemain yang kartu merah atau ada pemain yang cedera dan pergantian pemain udah habis. Ya pelatih gak usah pusing, tinggal mindahin pemain versatile itu ke posisi yang kosong dan dibutuhin. Nah, Robby Darwish termasuk pemain yang versatile, bisa main di posisi gelandang bertahan, gelandang tengah, bek kanan, bahkan wing kanan sekalipun Robby pernah mainin. Tapi khusus buat di timnas Indonesia U23 sekarang, dia lebih fokus buat main di posisi gelandang tengah. Dan dengan kemampuan versatilenya, dia jadi pemain yang punya daya jelajah tinggi. Makanya di poin pertama tadi gua bilang bahwa Robby Darwish ada di mana-mana. Selain karena stamina dia yang bagus, tapi karena kemampuan versatile itu yang ngebuat dia bisa menjelajah posisi manapun dan dia punya kemampuan buat ngejalanin peran di posisi itu. Oke, paham ya Bang ya? Kalau dia gak punya kemampuan versatile, gak mungkin Coach Gerald ngizinin Robby Darwish buat ada di mana-mana. Karena risikonya tinggi kalau dia gak pandai dan gak tahu cara main di posisi yang dia jelajahi itu. Kemudian yang ketiga, lemparan ke dalam rasa tendangan bebas. Gua rasa ini gak perlu penjelasan yang banyak ya Bang, karena emang pada dasarnya ini bukan kemampuan utama juga yang bikin Robby Darwish jadi pilihan utama Gerald Vandenberg. Melainkan ini cuman kemampuan edisional, cuman tambahan aja. Tapi ada sedikit yang mau gua highlight bahwa lemparan ke dalam Robby Darwish ini sebenarnya belum seberbahaya lemparan ke dalam Pratama Arhan. Lemparan Robby itu powernya udah cukup lumayan, tapi bolanya lebih sering melambung ke atas dan kurang melesat kayak Arhan gitu loh Bang. Jadi bolanya itu gak terlalu berbahaya buat pemain lawan, masih cukup bisa buat diantisipasi. Menurut gua itu sih yang kalau bisa dilatih dan diperbaiki lagi sama Robby Darwish. Supaya keunggulan edisional dia ini ya bisa jadi lebih berbahaya lagi. Bisa ngasih impact yang lebih positif buat variasi serangan bahkan buat pemecah kebuntuan ketika lini depan lagi mati dan gak bisa cetak gol. Kemudian yang keempat adalah intelijensi taktis yang mumpuni. Ini adalah kemampuan yang dimiliki sama gelandang pekerja keras banget Bang. Yaitu Robby Darwish adalah pemain yang ngerti posisi dan spacing. Jadi dia bisa nutup celah antar lini, suka switch position saat back kanan lagi overlap, sampai dia rela drop ke belakang buat bantu build up. Nah, pemahaman kayak gini yang istilahnya positional awareness sebenarnya jarang dimiliki sama pemain muda Bang. Tapi Robby Darwish punya pemahaman yang baik dalam hal itu. Dan karena jarangnya pemain muda punya pemahaman ini, makanya Gerald Vandenberg suka banget sama Robby Darwish. Istilah kata Robby Darwish tuh bilang gini ke teman-temannya, udah santai aja, kalian fokus main dan kasih maksimal aja, biar gua yang cover sisanya. Aman pokoknya. Gitu Bang. Dan kemampuan ini otomatis bisa ngasih kenyamanan buat pemain lain ngeluarin potensi terbaiknya. Makanya Robby Darwish sering dianggap skeptis sama orang-orang karena peran dia di permainan tuh gak dapet spotlight, bukan jadi yang utama. Padahal karena peran Robby Darwish inilah yang bisa bikin Arkan Fikri nyaman berkreasi di lini tengah. Dan Robby Darwish inilah yang bikin Ahmad Maulana jadi bebas buat bantu penyerangan di sisi kanan. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa tahu kalau Robby Darwish adalah pemain yang punya gaya main sederhana. Gak banyak babi bu atau apa segala macam, tapi dia langsung ngena ke intinya. Dia punya mental yang kuat, stamina oke, kebugarannya sehat, dan intelijensinya yang mumpuni di lapangan tengah jadi keunggulan yang Robby Darwish miliki. Posisinya versatile dan daya jelajah tinggi yang bikin dia disukai sama pelatih manapun. Plus kemampuan edisional lemparan ke dalam bikin Robby Darwish jadi makin beda dari pemain lain. Permainan dia di lapangan gak ngebuat dirinya bersinar sendiri, tapi layaknya es batu yang ada dalam es kopi susu. Es batu itu bukan rasa utama, tapi kalau nggak ada pasti jadi kurang nikmat kan? Nah, sama halnya kayak Robby Darwish. Dia nggak jadi spotlight utama, tapi justru dengan perannya itu dia bisa nyetabilin semuanya dan bikin pemain lain bisa tampil maksimal. Setelah nonton video ini gimana Bang? Apakah kalian jadi paham keunggulan dari Robby Darwish? Dan semoga video ini bisa ngasih impact buat kita supaya jangan ngeremehin dan nganggap skeptis sama pemain kayak Robby Darwish ini. Dan dengan keunggulan yang dia miliki, kira-kira gimana ya peluang karir dia di Timnas Indonesia dan Persib Bandung musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!